Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok keamanan jaringan. Di sini saya Hugo Gustaf dan ada teman-teman saya Jessica Oktrin dan Sidki Ramadan dan Baskara Abi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang router. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih tentang router, tentang penyusunnya, sama tentang perkembangannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa itu router. Nah, jadi router itu adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih dan mengarahkan lalu lintas data di antara jaringan-jaringan tersebut. Nah, jadi router itu bisa dianggap sebagai polisi lalu lintas. Nah, router itu bekerja pada layer 3 dari model OSI, yaitu pada network layer. Nah, terus dia tuh ngebaca alamat IP pada setiap paket data dan menggunakan tabel routing untuk memutuskan jalur terbaik. Nah, router juga bisa berupa perangkat fisik seperti yang kita bisa temui di rumah atau berupa router virtual yang berjalan di beberapa server. Di server maksudnya ya. Nah, fungsi router juga bukan hanya ngubungin jaringan. Nah, tapi juga punya fitur lain kayak DHCP server untuk ngasih IP address otomatis pada perangkat kayak NAT atau Network Address Translation untuk mengubah IP private menjadi IP publik. Nah, firewall untuk menjaga keamanan dan bahkan VPN pass-through untuk mendukung koneksi aman ke jaringan. Nah, gitulah awal mulanya kira-kira ya buat router. Jadi nanti kita bisa belajar bersama setelah ini ya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke bagian komponen penyusun router. Nah, router sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu salah satunya yang pertama itu CPU, System on Chip atau SoC. CPU adalah otak router. Pada router rumahan, biasanya CPU sudah digabungkan dengan komponen lain seperti switch control dan WiFi radio. Dalam dalam sebuah chip yang disebut SoC, CPU bertugas menjalankan sistem operasi router dan protokol routing seperti OSPF, RIP atau BGP. Nah, dan yang kedua itu dari komponen penyusun router ada RAM. Nah, RAM ini sendiri digunakan untuk menyimpan tabel routing, ERP table, dan data sementara saat router itu sedang beroperasi. Semakin besar kapasitas RAM yang dimiliki router tersebut, maka semakin banyak data yang bisa diproses sekaligus dan semakin stabil performa router tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada flash memory. Nah, flash memory ini dia berisi firmware atau sistem operasi router. Firmware inilah yang biasa kita update atau upgrade. Nah, misalnya dengan menginstal firmware alternatif seperti OpenWRT atau DDWRT untuk mendapatkan fitur-fitur tambahan. Nah, buat yang keempat itu ada switch ASIC. Nah, atau application specific integrated circuit. Nah, komponen ini dia itu bertugas untuk mempercepat forwarding data antar port. Nah, dengan adanya ASIC ini, router dapat menangani lalu lintas data berkecepatan yang tinggi tanpa router tersebut membebani CPU-nya. Nah, buat yang kelima itu ada radio dan antena. Untuk router WiFi terdapat beberapa modul radio yang ada. Nah, modul radio yang ada di router WiFi itu ada 2,4 GHz, ada 5 GHz, atau bahkan
ada yang 6 GHz untuk Wi-Fi 6E atau Wi-Fi 7 atau enggak Wi-Fi 6E atau Wi-Fi 7E. Nah, modul ini dilengkapi antena internal atau eksternal. Nah, yang berfungsi untuk memancarkan sinyal nirkabel ke perangkat kita. Nah, untuk yang berikutnya, yang keenam, dia itu ada port Ethernet. Nah, port Ethernet sendiri atau SFP, nah, itu biasa disebut dengan port LAN. Nah, port LAN ini tersebut digunakan untuk menghubungkan perangkat secara kabel, atau beberapa router high-end sudah menggunakan port 2,5 G, 2,5 G atau 5G, bahkan ada yang 10G untuk kecepatan tinggi. Port 1 digunakan untuk menghubungkan router ke modem atau langsung ke jaringan ISP atau ISP. Nah, untuk yang terakhir ini dia ada power supply and cooling system. Nah, router jelas membutuhkan yang namanya power supply yang stabil pertama, dan harus memiliki sistem pendingin yang bagus seperti heatsink atau fan agar tetap bekerja dan bisa lebih optimal. Nah, itu semua komponen ini bekerja bersama-sama agar router bisa menjalankan fungsi dengan baik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk arsitektur logis ada tiga plan. Satu, data plan, forwarding plan. Melakukan lookup cepat FIB atau RIB dan meneruskan paket. Untuk plan kedua ada manajemen plan yang berfungsi sebagai monitoring, konfigurasi remote, manajemen. Untuk plan ketiga ada control plan, menghitung rute dan mengelola protokol routing. Untuk plan tambahan ada router modern umumnya memiliki tiga lapisan arsitektur atau yang biasa disebut plans. Ada control plan. Lapisan ini bertugas untuk mengambil keputusan routing di sini. Di sini router menjalankan protokol seperti SPF atau BGP untuk menentukan jalur terbaik. Untuk plan ketiga ada data plan. Pada lapisan ini, paket data benar-benar diteruskan sesuai keputusan dari control plan. Proses forwarding dilakukan dengan sangat cepat, bahkan jutaan kali per detik. Untuk poin kelima, ada manajemen plan. Bagian ini memungkinkan administrator atau pengguna untuk mengkonfigurasi router akses bila dilakukan melalui antarmuka web command line interface atau CLI, atau bahkan aplikasi mobile di router modern. Cara kerja router secara sederhana dapat digambarkan seperti ini. Saat sebuah paket masuk melalui port 1, router akan membaca header paket tersebut. Selanjutnya, router mencari kecocokan di tabel routing lalu menentukan jalur ke port yang sesuai, apakah di port LAN atau ke interface Wi-Fi. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga data dapat mengalir lancar ke tujuan. Selain arsitektur dan cara kerja, ada juga fitur penting dalam dunia enterprise networking, yaitu Network Access Control (NAC), atau sama dengan seperti firewall. NAC berfungsi memastikan bahwa hanya perangkat yang sah dan sehat yang boleh mengakses jaringan. Contohnya, sebuah laptop yang terinfeksi virus dapat langsung diblokir atau pengguna mungkin harus login terlebih dahulu sebelum mendapatkan akses internet, sama halnya dengan firewall. Komponen utama NAC meliputi poin ke-1, server autentikasi dapat validasi identitas perangkat atau pengguna.
Poin kedua, router atau switch yang berkonfigurasi. Untuk poin ketiga, mekanisme enforcement, misal pembagian VLAN otomatis atau pemblokiran diakses. Untuk diagram sederhana NIC biasanya menampilkan alur perangkat, lalu NIC server, lalu router, lalu internet. Jika perangkat masih lolos autentikasi, maka akses diberikan. Jika gagal, akses akan ditolak atau dibatasi. Dengan adanya NIC, keamanan jaringan perusahaan menjadi lebih jauh terjamin karena setiap perangkat yang masuk dapat diawasi dan dikendalikan sesuai kebijakan berlaku. Ini diagram sederhana untuk urutannya. Ada internet, lalu dan interface resource melalui router, firewall, switch, lalu ke wireless access point tersambung dengan printer, PC, dan perangkat-perangkat lainnya atau dengan WiFi device. Dan ini urutannya, urutan NAC ada dari poster kolektor, lalu menuju client broker, menuju network access requestor untuk meminta ID perangkat, lalu keempat menuju ke network access authority, 5 langsung ke poster validator, langsung ke server broker, balik lagi ke network access authority, lalu pindah ke client broker lagi. Dan ini pengertian NAC ada bi- fungsi beyond, fungsi indence response, ada secure access, ada medical gadget, Internet of Things atau IoT, atau dan continuous mentoring dan regulasi manajemen. Baik, kami udah sampai di penghujung presentasi mengenai anatomi router. Nah, dari komponen hingga teknologi masa kini, pada bagian penutup ini izinkan kami merangkum poin-poin utama sekaligus menarik kesimpulan dan pembahasan tadi. Dari pemaparan yang telah disampaikan, ada beberapa hal penting yang dapat kami simpulkan. Fungsi router. Nah, router itu bukan sekedar perangkat penghubung jaringan, tetapi juga pusat kendali yang memungkinkan komunikasi antar jaringan melalui fitur-fitur seperti NAT, firewall, QoS, hingga VPN. Nah, komponen utama itu merupakan router modern yang disusun oleh berbagai elemen penting, mulai dari SoC atau CPU, terus RAM dan flash, switch ASIC, modul radio, dan port fisik, power supply, hingga sistem operasi yang mendukung pengelolaan routing dan keamanan. Terus ada arsitektur 3 plan. Itu router bekerja berdasarkan 3 lapisan logis, yaitu control plane, data plane, dan manajemen plane. Masing-masing punya peran vital dalam menghitung rute, meneruskan paket, serta melakukan monitoring dan konfigurasi. Terus ada perkembangan modern. Nah, saat ini router tuh terus berevolusi. Tren teknologi terbaru seperti Wi-Fi 7, multi-gig Ethernet, integrasi SD-WAN atau SIS, hingga mendukungan smart home menunjukkan bahwa router tidak hanya sekedar perangkat jaringan, melainkan fondasi dari transformasi digital di rumah maupun industri. Nah, melalui pemahaman kami,
kami bisa melihat betapa pentingnya router dalam kehidupan sehari-hari. Router yang dulu hanya dipandang sebagai alat koneksi internet, kini berperan besar dalam keamanan, efisiensi, dan stabilitas jaringan. Nah, bagi dunia pendidikan, pemahaman anatomi router membantu kita sebagai mahasiswa untuk lebih siap menghadapi perkembangan teknologi jaringan. Sedangkan bagi masyarakat, hal ini tuh berarti akses yang lebih cepat, aman, dan mendukung berbagai aplikasi modern, mulai dari cloud computing, gaming online, hingga smart home integration. Sebagai penutup, kami berharap melalui presentasi ini, kami semua dan kita juga semakin menyadari bahwa router bukan hanya perangkat sederhana, tapi merupakan tulang punggung komunikasi digital modern. Mari kita terus mengikuti perkembangan teknologi ini agar tidak hanya menjadi pengguna pasif, melainkan juga mampu berinovasi dan berkontribusi dalam dunia jaringan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, dengan senang hati kami akan mencoba untuk menjawab. Terima kasih.